Tapi ya guys, Intan hari ini melenceng sedikit dari topik. Info yang Intan sampaikan hari ini benar-benar penting. Intan mau bahas penipu yang manfaatin corona ini untuk nipu orang. Tujuan Intan cuma satu, Intan pengen nyelamatin uangnya kalian. Andai kata satu orang aja terselamatkan berkat video ini, Intan gak nyesel buang-buang waktu sama tenaga untuk bikin video ini. Satu lagi Intan tekankan, video ini bukan settingan. Ini bener-bener real, bener-bener terjadi. Intan ungkap semua WA Intan dari awal sampai akhir dengan si penipu ini di akhir video ini. Garis besarnya seperti ini. Penipu dari luar negeri ngajak kenalan via sosmed. Di kasusnya Intan, Instagram. Karena dia berada di luar negeri, dia bilang nggak bisa ke Indonesia karena ada corona, seperti itu. Terus dia ngirimin korban hadiah. Dia bilang kalau isinya itu barang-barang berharga dan sebagainya, plus dikasih uang untuk bayar bea cukai. Dia bilang kepada korban, nanti waktu di Indonesia ada bea cukainya, ada pajak bea cukainya bayaran, soalnya di dalamnya itu sudah tak kasih uang. Ternyata besoknya ditelepon, ada yang telepon, ada yang WA korban untuk bayar sejumlah uang 20 juta, 15 juta kepada korban untuk bayar pajak bea cukai itu. Dan nomor rekeningnya nomor rekening pribadi, bukan nomor rekening bea cukai. Modus penipuannya seperti ini. Sekarang kita lihat detailnya ya guys ya. Tanggal 19 Februari, ada akun Instagram yang bernama John Smith ngajak kenalan Intan. Akun Instagramnya itu fotonya cuma 4. Intan sayang guys, ini Intan nggak screenshot itu sayang, soalnya besoknya akunnya sudah nggak aktif. John Smith ini ngakunya dia orang Korea, tinggal di Amerika, dan dia adalah dentist atau dokter gigi. Intan mestinya males ya guys, tanggepin kenalan-kenalan begini males. Cuman kenapa sih kali ini Intan harus tanggepin? Soalnya Intan tertarik dengan fotonya yang ini. Tempelannya ini loh guys, membuat Intan tertantang untuk nyelidiki dia. Cuman satu, Intan yakin orang ini orang nggak bener. Intan dari kecil itu seneng ya guys nonton film detektif-detektifan kayak Detektif Conan, Sherlock Holmes, Alfred Hitchcock. Dan Intan mau menguji kemampuan detektifnya Intan di sini. Jadi Intan mau main detektifan sama orang ini. Pastinya dia tanya kerjaan dong, kerjaan Intan apa? Ya Intan bilang, Intan punya 20 rumah untuk disewa-sewakan. Lumayan guys, bisa halu gitu. Kapan lagi bisa halu punya 20 rumah? Waktu Intan ditanya umur, Intan bilang umur Intan 45 tahun. Di sini Intan merasa sedih guys, karena dia percaya Intan umur 45. How could this happen to me? Waktu Intan bilang Intan umurnya 45, dia bilang umur dia 49 tahun. Padahal fotonya kayak gini. Apa mungkin orang Amerika dan orang Indonesia itu cara ngitung umurnya beda ya guys ya? Soalnya kalau menurut kalkulatornya Intan sih, orang ini 30 aja belum. Mungkin di Jepang juga beda juga. Makanya Nobita kelas 3 SD terus ya kan? Dari sini kelihatan ya guys ya, si penipu itu banyak blundernya. Tapi jangan salah guys, Intan dari awal itu sudah tahu kalau orang ini tidak benar. Jadi yang Intan cari dari orang ini itu kesalahan-kesalahannya. Beda sama orang yang beneran cari pasangan hidup. Jadi kesalahan-kesalahan kecil ini kadang tidak terlihat oleh mereka. Tadi kan Intan cerita ya, kalau ID-nya itu besoknya sudah hilang. Intan tanyain dong, kenapa kok ID-nya hilang? Dia jawabnya soalnya dikejar-kejar mantan, itu alibinya. Makanya ID-nya dinonaktifkan. Terus Intan juga maksa dia untuk video call. Dia tidak mau, sampai akhirnya dia marah. Ya caraku seperti ini sih, kalau aku tidak suka video callan, kalau kamu nggak mau ya udah, tidak usah hubungan sama aku. Dia marah kayak gitu. Tapi guys, setiap aktivitas dia rutin, ngirimin foto itu rutin. Nah sekarang kalau memang dia seganteng foto-fotonya ini, kenapa nggak berani diajak video callan? Terus Intan ngetes lagi. Pernah ke Jepang? Pernah. Intan tanya, pernah nyobain Barbie doll? Dia bilang dia nggak inget.
Emang dia tahu Barbie doll itu apa? Orang Intan ngarang sendiri Barbie doll itu apa, Intan sendiri juga nggak tahu Barbie doll itu apa. Lalu tiba-tiba pukul 10.39 WA Intan di skip. Katanya, sebentar ya, ada pasien datang. Tapi 10.41 dia jawab WA-WA-nya Intan, cuman 2 menit. Intan tanya, pasien apa itu? Cuman 2 menit doang. Dia bilang, oh aku cuman nulis resep. Intan dedes guys, dia sakit apa? Terus dia bilang, dia sakit gigi. Ya tahulah, kalau kamu ngaku dokter gigi ya pasien lu sakit gigi semua. Intan tanya secara spesifik, detail, secara spesifik, sakitnya itu sakit apa? Malah dia bilang kayak gini, emang kenapa? Kamu pengen jadi dokter tak? Dia bilang kayak gitu. Soalnya gini guys, kalau memang dia beneran dokter gigi, terus waktu Intan tanya dokter gigi, mestinya dia berada dalam comfort zone. Jadi kesempatannya dia unjuk gigi sama Intan. Oh pasien tadi itu dia itu sakit ortoististis, sama itu gejala bla 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 bla. Karena dia berada dalam comfort zone. Misalkan kayak gini ya, Intan kan suka sampo. Kalau Intan ditanyai sampo, wah keluar semua. Guan Yu, Liu Bei, Zhang Fei, Zhuge Liang, Zhao Zhou, Shen Juan keluar semua. Kalau Intan ditanya lebih detail, Intan bukannya tambah marah guys, tapi ya tambah seneng. Berarti kamu memperhatikan dong. Mau? Kalian pengen Intan cerita sampo? Komen di bawah ya. Intan seneng banget guys, nyekat dia di pekerjaan itu Intan seneng banget. Soalnya itu satu-satunya yang Intan tahu dia pasti nipu. Terus Intan juga tanya kanker gigi. Dia nggak bisa jawab juga, malah ngalihkan pembicaraan. Kita berbicara tentang kita aja. Akhirnya dia bicara tentang mantannya. Kalau mantan mah bisa ngarang bebas ya kan. Terus ini blundernya dia juga. Dia tanya Intan makan apa? Intan jawab siomay. Dia bilang dia tahu siomay loh. Siomay itu bahasa Indonesia, oi. Di Singapura aja kita bilang siomay, banyak yang nggak tahu. Sumai, gitu katanya. Lah sedangkan dia yang nggak pernah ke Indonesia, gimana dia tahu kalau itu siomay? Intan tanya dia lulusan apa, dia juga nggak bisa jawab. Dia belum persiapan ini guys. Malah dia jawab dengan nggak enak hati. Kenapa sih? Kamu tanya itu tuh kenapa sih? Tapi hebatnya ya guys ya, Intan kan tanya, kamu kerja di mana? Di Methodist Hospital. Sudah berapa lama? Sudah 12 tahun. Berarti kamu sudah main dokter dong? Iya, aku sudah main dokter. Aku lihat di website, search namamu kok nggak ada ya? Dia bisa ngeles. Oh, yang di website itu cuma kepala. Aku itu masih bekerja di bawahnya. Mungkin 1-2 tahun lagi namaku ada di situ. Dia bilang kayak gitu. Dan dia bilangnya itu cepet. Jadi kelihatannya dia sudah prepare. Ditanya ini sudah prepare. Tiap hari guys, Intan WA-an sama orang ini tuh dalam 1 hari itu bisa 3 jam. Panjang banget ya, nggak melulu tanya pekerjaan. Kalau kalian mau tahu detail WA-nya apa saja, Intan rilis kok di akhir video ini, semuanya Intan beberkan. Dan kerennya lagi, semua pertanyaan Intan itu dia jawab, meskipun jawabannya banyak ngawurnya. Dan tiap pembicaraan itu kebanyakan Intan yang ngakhiri, Intan yang bosen. Sudah ya, aku mau tidur, mau kerja, itu kebanyakan Intan yang ngakhiri. Dia juga care banget gitu sama Intan. Jadi kalau misalkan Intan misalkan mau kerja atau gimana, itu dia ya selamat kerja apa, dia juga laporan, ini loh aku kerja, ini aku baru pulang kerja. Bukan cuma laporan, dia juga ngasih foto-fotonya, ini lagi kerja, terus ini lagi kerja, pulang kerja, sebelum kerja. Dia aktif, ngabarin Intan itu aktif. Bahkan kalau Intan nggak ngabarin, dia bilang, loh kok kamu nggak ngabarin aku kalau sudah pulang kerja. Jadi kita sebagai cewek kan merasa seneng gitu ya, kayak merasa dibutuhkan, kayak mati-mati yo kalau gak ada aku. Terus pernah guys, kalau ini nyata, suatu hari waktu Intan WA sama dia, gusi Intan tiba-tiba sakit. Intan tanya dia, Intan dedes kenapa dengan gusi Intan. Dia bisa jawab loh. Malah dia nyuruh Intan kumur dengan air garam hangat, dan Intan lakukan itu. Dan memang efek guys, gusinya Intan sudah nggak sakit lagi setelah lakuin itu. Hebat ya, begitu meyakinkan. Terus Intan juga pernah iseng, jam 2 pagi Intan bangun, WA dia. Dijawab loh sama dia langsung.
Malah dia tanya, loh di Indonesia jam berapa ini? Jam 2 pagi. Loh kamu kok nggak tidur? 2 jam kemudian dia WA Intan lagi. Aku lagi lunch break ini. Tapi ya Intan sudah tidur. Meyakinkan banget pokoknya guys orang ini. Seolah-olah berada dalam luar negeri beneran. Terus ini ya guys puncaknya. Intan bilang kalau Intan mau ulang tahun. Ulang tahunnya Intan 24 Februari. Tapi ini bohong ya guys ya, ulang tahunnya Intan bukan 24 Februari ya. Terus dia rencana ngasih Intan sepatu katanya. Tanya, ukurannya nomor berapa? Ya Intan jawab guys, nomor 38. Sebelum kerja itu motret bawa bunga. Ini loh hari ini aku bawa bunga buat kamu, happy birthday, aku beli bunga buat kamu. Suatu hari, waktu Intan bangun pagi-pagi, jam 5 pagi. Intan biasa bangun jam 5 pagi ya guys ya, Intan mau jogging. Jam 5 pagi Intan lihat WA-nya dia. Dia minta alamatnya Intan karena mau ngirimin Intan hadiah ulang tahun. Intan nggak balas dulu guys, Intan jogging dulu. Kebetulan di dekatnya rumahnya Intan itu ada perumahan elit. Kalau masuk sana mesti titip KTP dulu. Biasanya Intan jogging ya di perumahan elit itu, tapi kalau Intan jogging ke perumahan elit itu, Intan nggak pernah dimintain KTP guys. Soalnya Intan tiap hari kan jogging di sana, tinggal senyum manis saja Intan. Lalu Intan mengambil salah satu di perumahan elit itu yang ada tulisannya dijual. Jadi masih rumah itu belum punyanya siapa-siapa ya. Rumah kosong dalam keadaan dijual. Jadi Intan ngasih alamatnya si rumah kosong itu. Soalnya Intan nggak tahu kan dia motifnya apa. Andai kata dia mau ngerampok jelek-jeleknya ya, nggak bisa, harus nitip KTP dulu. Andai kata juga beneran dia ngirim hadiah ke Intan, nggak masalah, Intan tinggal jalan kaki, nggak lama juga dari rumahnya Intan. Itu second plan-nya Intan. Akhirnya Intan kasih nama, alamat, sama nomor telepon. Namanya juga Intan Awur ya. Intan pakai nama Intan Rosemary. Nggak tahu itu Rosemary dapat dari mana, asal aja. Yang bener cuman nomor telepon aja, lainnya palsu semua. Terus dia ngirimin resi kan guys. Resinya kayak gini, nggak ada tracking numbernya. Waktu Intan tanya, loh resinya kok cuma kayak gini, nggak ada tracking numbernya. Dia bisa ngeles, oh soalnya aku via udara, jadi nggak ada tracking numbernya. Kalau via udara itu cepet, besok juga nyampe. Kalau via kapal itu lama, makanya ada tracking numbernya. Dia bilangnya kayak gitu. Habis Intan kasih alamat detailnya Intan, terus dia cross check, bener? Oke, bener. Baru dia bilang kalau ternyata kado itu isinya barang-barang berharga. Ada iPhone, ada perhiasan, pokoknya barang-barang mahal. Dia bilang gitu, itu yang pertama. Yang kedua, nanti sesampai di Indonesia ada bea cukai yang nagih. Dia bilang gini ke Intan, di dalam kado itu aku juga sudah ngasih uang. Nggak apa-apa kamu bayar bea cukai, soalnya uang yang tak kasih itu juga cukup untuk bayar bea cukai. Kelihatannya care banget ya guys ya. Dari sini Intan sudah mulai sedikit-sedikit membaca modus penipuannya kayak gimana. Soalnya dari resinya nggak ada tracking numbernya loh, fatal itu. Lalu Intan mulai baca-baca tentang bea cukai, Intan lihat Facebooknya bea cukai, ternyata ada kejadian seperti ini. Sempat Intan lihat ada seorang ibu-ibu itu komen, kok saya habis bayar 15 juta kok barangnya nggak sampai-sampai, kok barangnya menghilang. Dari situ Intan sedih guys. Intan juga merasa corona gini cari duit itu juga susah. Maka inilah yang memotivasi Intan untuk membuat video ini. Motivasi Intan cuma satu, supaya tidak jatuh korban lagi. Terus besoknya ada yang WA Intan, WA nomor Indonesia. Dia bilang dia dari paket Flash Express mau ngirim barangnya Scan Smith dan minta transferan 15 juta. Oke, nomor rekeningnya dia ngasih nomor rekening pribadi. Nah itu kan sudah nggak beres. Intan telepon, kok nomor rekeningnya nomor rekening pribadi? Begitu Intan tanya itu, dia langsung matiin teleponnya. Terus bilang, anu aja mbak, WA aja saya repot. Halo, siang Pak. Ini saya dengan yang dapat kiriman dari John Smith itu. Ini kok, halo ya. Ini kok ke nomor rekening pribadi ya Pak ya? Ini saya biasanya kan ke nomor rekeningnya yang biro itu, biro bea cukai. Halo. Halo. Halo iya Pak. Ya, sih. Ya. Halo. Ini kok
ke nomor rekeningnya pribadi ya Pak ya, bukan ke nomor rekeningnya resmi Bea Cukai gitu, bukan tak Pak? Dia ngabarin Intan via WA, sekalian di video guys, barangnya di videonya kayak gini. Intan tanya ke orang itu, sekarang barangku ada di mana? Dia jawab di Jakarta. Intan kong kali kok sama temen Intan yang di Jakarta. Jelek-jelek kok, kalau misalkan ngambil, temen Intan mau kok nulungin Intan untuk ngambil barang yang di Jakarta. Temennya Intan itu tanya ke dia, kok nomor rekeningnya nomor rekening pribadi? Dia juga nggak bisa jawab, malah marah-marah dan ngancam barang akan dikembalikan ke Amerika. Ayo, siapa yang di sini suka lihat Detektif Conan? Kalau kalian suka Detektif Conan, kalian pasti familiar banget. Kalau lawan ditanyain detail dan posisi dia kejepit, pasti dia marah-marah karena dia nggak bisa jawab. Upa Korea yang BA-an sama Intan terus itu juga mulai marah-marah guys. Padahal ini kejadiannya jam 1 siang. Jam 1 siang tuh di Amerika jam berapa coba? Beneran dia belum tidur dia toh. Dia malah nyindir-nyindir Intan. Kalau kamu percaya banget sama akuntanmu ya kamu merit sana sama akuntanku. Cinta itu trust, dia bilang kayak gitu. Cinta itu trust, kamu harus percaya. Itu yang dia bilang ke Intan. Posisi Intan di sini, Intan ini playing victim guys. Jadi Intan ini pura-pura nggak ngerti, pura-pura polos, pura-pura mau dibodohi. Gitu loh. Dia tahu kalau Intan dari awal sudah tahu. Intan nggak mau kayak gitu. Soalnya nanti kalau memang dia tahu, nanti dia bisa merubah taktik. Sia-sia Intan buat video ini. Lah Intan buat video ini tujuannya untuk nyelamatin uangnya kalian supaya nggak jatuh korban lagi. Nggak disangka guys, sore-sore sekitar jam 4 sore Intan ditelepon dengan nomor awalan 44. Ini kalau kalian lihat 2 kali nggak Intan terima ya. Karena waktu itu Intan kaget banget, Intan bingung banget karena di rumah nggak ada orang, itu yang pertama. Yang kedua, Intan bingung cari speaker sama HP. HP yang ada cuman HP kantor dan Intan nggak terlalu familiar sama HP kantor itu. Lah ngapain juga Intan angkat telepon kalau nggak ada buktinya? Intan cuman rekam, tapi maaf untuk rekamannya kurang terlalu sempurna karena memang Intan bingung banget dengan cara ngoperasiin HP. Terus dia juga bicaranya pakai bahasa Inggris. Jadi konsentrasi Intan itu terpecah-pecah, apalagi ditambah lagi Intan kalau bahasa Inggris secara spontan itu agak belepotan, mau jawab itu bingung. Kalau misalkan lo ini sudah legal, ada materainya, materai itu bahasa Inggrisnya apa, masih belum bisa spontan, di otaknya Intan masih belum bisa spontan. Jadi ini sebagian kecil rekamannya Intan, kurang lebih kayak gini. Intan waktu tanya tracking number, dia tanya, lo ini aku pakai udara, nggak ada tracking number. Aku loh biasanya pakai tracking number juga, ngirim di mana-mana pakai tracking number. Dia bilang gini, loh kalau gitu ya kamu tanya sendernya, kok gak dikasih tracking number. Lah itu kan jawaban konyol ya kan, kamu yang punya kargo ya mestinya secara otomatis kamu ngasih tracking number. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu Intan mau ngambil di Jakarta, pakai akuntannya Intan, dia nggak boleh. Loh dia sudah punya surat kuasa kok, tetap nggak boleh. Katanya Intan sendiri yang mau ngambil. Oke. Minggu depan aku ambil. Dia bilang nggak boleh guys, harus hari itu juga ngambil. Lah ya saenake dhewe ya toh. Berikut adalah percakapan Intan dengan si penipu. Where's your address? Yeah, Where your address? Where's in Jakarta? Where's your address? I don't know. You have to talk to the diplomat. Why should you? It takes like a month, 3 months to arrive. So that is why we give tracking numbers. So that I used to send good to another country, but it has tracking number, but he didn't give me tracking number. Okay, you could have asked the sender. What is the name of the sender again? Okay, transmit. Where if the packet in Jakarta, I want to see and then I want to pay. I will pay because I think 15 million is not much for me. It's not much, but I want to pay with the package, not pay first and the package later. That is not the way it is. Okay. Listen to me. You want to go to the airport, then you take your package yourself? You said in Jakarta. In Jakarta, yes, I have... In Jakarta, right? Yeah, I think
Yeah, according to the mail that was sent to us, your package is in Jakarta. That is the capital of Indonesia, right? Am I correct? Yeah. Yes. You want to go to Jakarta to go and pick up your package yourself? No, my accountant in Jakarta will pick it and do that. No. Why not? My accountant have the authority. Madam, your name is already there. Your accountant. My accountant already have my contract, and it's legal. Madam, if you want your accountant to go and receive the package, that means you have to go with him. No, that's not the way it is. He usually handle everything. He has everything I need. The legal document and something. Madam, this is our cargo service. We are telling you our rules and regulations. This is our own rules. You can't compare us to others. That is them. This is ours. This is our own rules. This is the way we operate. Madam, we can't release your package to anybody except you, not even the custom. We can't release your package to the custom. You have to talk of the accountant. We can't release the package even to you. Okay, then I will go to Jakarta. But in a week. Next week I will go to Jakarta and have it by myself. I will go to Jakarta. Just for free. My accountant say that this not legal because I must pay. This is not the way it is, and it is for personal bank account, not government bank account. That he say it's not legal, and he usually do that. I already have an export import in everything. I already pay 10 million, but it already has the procedure itself. Okay. Thank you. I understand your point, madam. I really understand your explanation and everything. But I want to tell you something. Your accountant, is he a diplomat? Does he work with the diplomatic service? Yes, he is. He used to handle our tax. Every tax he used to handle that. Madam, there is what we call privacy. You understand? But I don't receive tracking number too. If I may ask, sorry, madam. If I may ask, what are the items inside the box? I don't know. There's a jewelry something. I don't know. But that is not the procedure. I already. Listen to me, madam. Please calm down. Keep calm. Let me explain something to you. You are a woman. And someone, I don't know who the person, I know maybe your brother from the US or your husband. Why the tracking number doesn't have number? So I cannot track it. Why it doesn't have a number? Then I have to pay without any proof. I will go to your office. Through the cargo ship. Those are items sent through cargo ship. Itu ya guys ya percakapannya Intan dengan penipu. Cuman semua yang Intan bilang ke penipu itu nggak betul ya guys ya. Kayak Intan bilang bayar bea cukai setiap hari 10 miliar itu nggak bener itu guys. Itu Intan halu itu guys. Intan ini cuma rakyat jelata, nggak pernah bayar bea cukai kayak gitu guys. Lah soalnya ya ngapain Intan jujur-jujuran sama penipu? Dia nipu Intan ya Intan nipu dia juga. Beneran guys, Intan buat video ini supaya nggak ada jatuh korban lagi. Kayak si ibu yang tadi Intan bicarakan di Facebook itu. Si ibu itu orangnya itu polos. Intan dari awal sudah tahu orang ini itu bakal berbuat jahat. Intan tujuannya itu investigasi. Si ibu itu tujuannya mencari pasangan hidup. Dan Intan sendiri juga merasakan gitu loh. Ini benar-benar orang ini benar-benar hebat dan benar-benar bisa memikat wanita. Dan usaha Intan ini juga butuh dukungan kalian untuk nge-share video ini. Kalau kalian lihat video Intan yang kemarin-kemarin, nggak pernah loh Intan suruh share itu nggak pernah. Tapi karena ini memang Intan tujuannya kepengen membantu supaya nggak jatuh korban, jadi Intan ya nggak bisa sendirian. Intan butuh bantuan dari kalian semua. Nggak salah kok guys, kalau mau cari pasangan hidup di medsos itu nggak salah juga. Soalnya Intan sendiri ini kan kerja di dunia wedding ya.
Banyak klien-kliennya Intan yang ketemunya itu via media sosial, via chatting kayak gitu. Tapi ya orang baik ketemu orang baik, nggak peduli juga kalian ketemu di mana. Yang penting kan dapetnya orang baik, iya kan? Intan kasih tips ya guys ya, orang nipu tuh kayak gimana? Yang pertama, dia nggak mau live cam, ya karena dia nipu. Masa mau nunjukin wajahnya? Yang kedua, kalau kita tanya detail, dia pasti marah atau ngomong hal-hal yang nggak enak, atau ngomongnya nggak enak gitu, kayak misalkan ngapain sih kamu tanya itu? Itu adalah kejadian yang Intan alami. Kalau misalkan kalian akhirnya cari pasangan via medsos dan orang itu mencurigakan, wis Intan harap kalian cepet-cepet ngeblok, sudah nggak usah ngomong-ngomongan sama orang itu lagi. Jangan kayak Intan loh ya, bermain-main api kayak gini loh ya, nggak disarankan. Karena memang orangnya itu bisa bersilat lidah dan lihai, dan benar-benar bagus banget silat lidahnya, dan membuat kita itu merasa wah, lawang gini guys. Begitu Intan ngomong sepatah dua patah kata, itu dia muji. Lah kan ya cewek digitukan kan ya seneng ya kan. Oke, ini Intan rilis semua WA-nya Intan, silakan dilihat. Kalau nggak mau lihat juga nggak apa-apa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.